Guys, oke, jadi balik lagi bersama dengan gua ya Andrew di Stock and Finance. Oke, dan di video kali ini kita bakal berdiskusi dan ngomongin soal saham Astra. Oke, ini udah undervalue dan blue chip juga, pastinya kapal induk banget ya. Dan ini sangat wow, peluang banget sih menurut gua sih. Seksi banget sih. PBV cuma 0,87 kali kok nggak salah ya. Luar biasa sih sebenarnya sih ya kita ngomongnya. Oke, nah sebelum itu seperti biasa disclaimer on ya. Ya, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, dan ini gue coba ngobrol ya sebagai teman kalian ya. Kita cuma sebagai tongkrongan ya. Jadi kita bakal diskusi soal ini barengan. Oke. Nah, Astra, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, gue nggak tahu sih kenapa kalian takut itu sih sama market. Kayak blue chip itu kan kapal induk, dan Astra itu kan grup besar, ngapain takut gitu loh. Takut dia bangkrut dan sebagainya. Kalau dia bangkrut, kita udah nggak bakal nampak lagi jalanan Toyota. Nggak mungkin lagi ada mobil-mobil dari produksi Astra. Nah, Bang, apakah kemungkinan nanti bisa bangkrut karena sekarang banyak mobil Cina? Nah, kita bakal masuk ke dalam pembahasannya dulu ya. Oke, kita ngomong nih. Kita ngomong fakta lapangannya. Sekarang itu di mana-mana sudah banyak sekali mobil-mobil Cina, oke? Wuling lah, Chery lah, Ios lah, terus apa lagi? BYD sekarang yang paling populer, BYD terus, you name it lah. Gua malah merasa mobil-mobil seperti kayak Hyundai dan sebagainya itu udah ketutup banget sih. Sekarang gue merasa di sini Jakarta ini rata-rata mobilnya semua mobil-mobil merek Cina, bro. Kenapa seperti itu? Jadi gue ngomong sama kalian ya. Ini kita ambil satu contoh. Alphard listrik, Alphard mobil listrik itu bisa makan 2M, bisa menelan dana 2M. Sedangkan Alphard buatan Cina listrik juga itu mungkin cuma 1,5 atau 1,6 M. Nah, gitulah contoh kira-kira kalian ngerti ya. Jadi sebenarnya dengan kualitas yang lebih baik, orang itu bisa dapat harga dengan lebih murah lagi. Lebih affordable. Ini persaingan ini ketat banget nih sekarang nih. Nah, ini menarik gimana GCG-nya Astra mutar otak untuk nyaingin ini. Apakah mereka bakal terus bersaing atau mereka bakal kerjasama? Kita nggak tahu. Oke, mungkin teman-teman yang ada info-info khusus boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau ada dengar-dengar desas-desus apa gitu ya. Oke, jadi biar kita tahu juga ya. Nah, kita masuk dulu. Kode sahamnya Astra ya. Per hari ini harga sahamnya itu adalah, kita cek dulu. Sekarang malah saham-saham blue chip ini lagi seksi semua nih, gue bilang sih. Oke, karena lagi crash dan downtrend gini, seksi banget, luar biasa. Sebagai pebisnis sih gue sih sange banget ya lihat saham-saham kayak gini ya. Hell yeah, man. Damn. Oke. Dia itu hari ini 4.620 ya sahamnya. Dia ini dimiliki oleh anak usaha Jardine Cycle and Carriage dari Singapura. Bidangnya konglomerasi multisektor, salah satu emiten terbesar di Indonesia. Oke. Sistem bisnisnya jenisnya adalah otomotif ya. Astra pegang distribusi dan manufaktur brand besar Toyota, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, Honda Motorcycles dan lain sebagainya. Ya. Terus dia punya sistem kerja seperti distribusi, produksi lokal, Astra Auto Parts, after sales, dan pembiayaan via FIF dan ACC. Jadi kita ngomong lah ya, dari dominasi pasar otomotif lebih besar 50% market share mobil nasional. Kan udah gue bilang, dia ini gede banget. Namun karena udah ada persaingan bisnis dari Cina, barang-barang dari Cina masuk ke sini, itu memang gila menekan banget sih sebenarnya sih. Memberi tantangan besar buat grup ini sih sebenarnya. Makanya gue bilang, lu mau gimana pun, lu mau touch up, lu punya kualitas, itu bakal lebih mahal daripada mobil Cina. Mobil Cina itu udah punya gebrakan baru, gue bilang gitu. Gebrakan yang gue rasa kayaknya ini sangat berpotensi untuk memonopoli pasar di sini. Bisa jadi 60-70%. Karena gue pribadi, gue juga lihat mobil Cina ini bagus-bagus semua, cuy. Gak ada yang mengecewakan, apalagi sekarang fokusnya ke baterai listrik. Ya, mobil baterai. Mobil listrik lah kita ngomong. Dan pemerintah juga sedang menggenjot pemakaian EV. Dan perusahaan-perusahaan juga sekarang sudah mulai menuju go green. EV. Everything is EV. Bahkan motor aja sekarang udah banyak listrik. Gue udah berapa kali gue naik kayak Grab ya, Grab Bike atau
go bike gitu, itu udah pada motor listrik juga. So we need to wake up gitu loh. Kita tuh nggak bisa bertumpu sama mobil hybrid ataupun mobil bensin lagi gitu loh. Yang gue tahu tuh seperti itu sih, kalau gue udah lihat di mata kepala gue sendiri ya. Pokoknya gue keluar pasti tetap ada mobil Cina. Malah gue bilang sekarang lebih mendominasi mobil Cina. Itu gimana ceritanya? Nah jadi ini sih gue bilang sih, mereka itu kenapa labanya bisa kurang bagus ya. Memang masih cetak triliunan sih kita ngomongnya, masih 3 triliunan lebih. Cuman yang menghambat mereka untuk berkembang itu adalah ini saingannya. Jadi kalau mereka mau lebih bisa wow lagi, kembali lagi, labanya bisa besar dan sebagainya, mereka tuh harus berinovasi dengan sistem baru sih gue bilang sih. Yaitu mungkin bisa jadi berkolaborasi sama mobil Cina atau gimana, kita nggak tahu ya. Jadi itu menurut gue. Karena pasar kita itu memang dulu itu sebelum mobil Cina masuk itu adalah pasar-pasarnya Astra. Makanya Astra tuh ngeri banget bro, market leader banget cuy. Ini sekarang kita anggap kapal induk, tapi kapal induk yang udah mulai ditinggali sama pioner-pionernya gitu loh, kita ngomong loh. Ngerti ya, kapal induk tapi isi orangnya udah pada keluar semua, naik skoci cabut semua gitu loh. Nah ini kita harus cari cara gimana biar Astra bisa naik lagi. Oke. Apalagi mereka punya Astra Autoparts ya, itu auto kode sahamnya, itu punya mereka juga. Mereka punya United Tractor ya, melalui anak usahanya PAMA. Oke. Terus mereka punya Astra Gravia juga. Oke, itu yang di bagian grafik ya. Terus mereka punya banyak lah. Astra Finance tapi nggak ada IPO di sini. Banyak. Grup Astra tuh banyak banget, besar banget. Cuma mereka memang pendapatan paling besar itu adalah di otomotifnya. Karena otomotifnya itu berjibun. Karena mereka tuh mainnya di dalam grup mereka sendiri gitu loh. Oke, lanjut dulu. Nah, jasa keuangan tadi gue udah bilang ya, finance ya. Jasa keuangan, leasing, FIF Group, ACC, perbankan, Bank Jasa Jakarta, diakuisisi bareng WeLab, asuransi. Sumber recurring income besar dari pembiayaan otomotif. Ya, tadi gue udah ngomong. Alat berat dan pertambangan United Tractor ya. Distribusi Komatsu, perbankan batubara via Pama Persada, energi baru geothermal. Oke. Kontributor laba terbesar sekarang itu adalah mereka, batubara. No choice cuy, mobil lagi turun. Terus kita punya bisnisnya AALI, Astra Agrolestari CPO. Itu mereka juga. Properti mereka juga punya ya, seperti jalan tol, properti komersial, logistik dan EPC. Teknologi digital mereka juga punya. Oke. Mereka punya joint venture dengan Gojek dan Halodoc, yaitu investasi mereka di sana. Yang dengar-dengar kata gue nggak tahu masih rugi atau nggak, gue nggak tahu sih. Kalau di Goto udah masih rugi sih mereka sih ya. Oke. Karena kan mereka dulu beli di mana, nggak usah ratusan perak juga tuh loh, lumayan juga cuy. Investasi ke sektor health tech, fintech dan EV ekosistem. Jadi mereka tuh udah diversifikasi untuk beberapa bidang-bidang tertentu juga. Ya jadi mereka juga nggak sembarangan. Makanya gue bilang kenapa mereka ini giant banget, kapal induk banget. Oke. Jadi GCG nggak usah dipungkiri lagi, GCG mereka memang paling bagus sih gue bilang sih. Terus mereka punya yang infrastruktur ya, ACST ya. Nah itu mereka hebat loh. ACST yang bisa rugi dan wow parah banget laporan keuangan yang bisa mereka sulap. Mereka bisa pakai karena tangan dingin mereka tuh bisa memperbaiki kinerjanya meskipun masih rugi ya gitu. Luar biasa sih. Manajer kita ngomong GCG-nya sangat profesional, masuk indeks LQ45, indeks 30, ESG leaders, oke. Mayoritas saham dimiliki oleh Jardine Cycle & Carriage, Corporate Governance Global Standard. Sering dapat penghargaan tata kelola, transparansi dan keberlanjutan. Kan aku bilang. Astra tuh nggak ada masalah. Memang sekarang lagi faktor eksternal aja. Mereka tuh harus cari cara sih sebenarnya sih. Itu aja sih. Ya. Kekuatan utama mereka tuh diversifikasi bisnis yang sangat kuat, benar sekali. Dominasi pasar otomotif dan pembiayaan, benar sekali. Track record manajemen yang solid, benar sekali. Cash rates dan tahan krisis, benar sekali. Jadi udah aku bilang nih saham ini kapal induk yang wow. Ini tahan banting cuy. Dan under value, holy fuck. Kapan lu bayangin ya, kalian tuh kalau mau cari saham blue chip di luar negeri under value udah nggak ada cuy. PBV bisa 10-20 kali cuy. Ini kita dikasih 0,8. Gendeng, cok. Di mana lagi lu mau beli Mercy harga bajai? Ya, itulah ya. Gue kalau udah ngomong saham blue chip tapi under value, gue semangat banget sih sebenarnya sih. Cuman orang yang nggak bisa mikir, nggak ngerti bisnis yang bakal ngomong ini saham asu, saham tai dan sebagainya.
kalau memang kalian punya pikiran seperti itu, bagusnya jangan di bursa saham deh ya. Oke, bagusnya lu main Uno atau main ular tangga aja ya. Next. Nah ini kelemahannya, ketergantungan pada sektor otomotif. Tadi gue belum ngomong di awal. Exposure terhadap fluktuasi harga komoditas batubara dan CPO. Benar sekali. Belum terlalu agresif di digital transformation. That's it. Yang tadi gue baru ngomong di awal, di prolog tadi, bahwasannya mereka tuh butuh inovasi. Lu kalau nggak, lu bakal tersaingi sama pesaingnya itu seperti mobil merek-merek Cina. Dan merek Cina tuh mobil-mobilnya tuh digitalisasinya tuh kenceng banget loh, gue bilang sama kalian. That's the challenge, you know. That's very wow. Opportunities-nya itu adalah opportunity-nya ya, itu ekspansi EV, mobil listrik dan energi hijau. Ingat, Astra masih belum pegang EV. Belum terlalu luas. Peluangnya masih ada di sana. Dan kalian tahu apa yang bisa keciprat dunia runtuhnya itu? Kalian harusnya udah tahu deh saham-saham apa aja. Dan gue udah pegang. Janganlah, gue nggak mau nyebut, nanti gue dikira gue pom-pom anjing. Males gue mau sharing nanti dikira pom-pom. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya. Ini disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri, oke? Ekspansi ke bisnis health tech dan urban mobility. Mereka memang lagi ekspansi banget sih ke health gitu loh. Jadi kesimpulannya, Astra emiten defensif dan raksasa konglomerasi. Oke, secara fundamental sangat solid, punya ekosistem bisnis dan dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir, mereka memang punya semua. Paket lengkap tanpa minus. Walaupun core-nya otomotif, kontribusi laba besar sekarang justru ditambang lewat UNTR. United Tractor, bener. Karena ingat, batubara itu bisa ke gocap, bisa ke 100 lebih. That's it. It's normal, it's simple ya. Potensi masa depan terhadap pada transisi EV, digital finance dan energi baru. EV. Jadi peluangnya sangat besar. Tapi kalau kalian nanya gua, Bang, dia bisa multi bagger gak? Paling cuma 100%. Karena dia punya market cap gede banget sih. Tapi kita nggak tahu ya. Karena kenapa? Ya kalian tahu sendiri lah, Astra tuh bukan grup goreng-gorengan. Pernah nggak kalian dengar grup Astra tuh ngegoreng saham? Kagak kan? Mereka fokusnya ke bisnis-bisnis mereka sendiri lah. Mana ada ngegugal-ugalin. Baru IPO bulan Oktober, tiba-tiba nggak sampai setahun udah di harga 8, harga 10.000. Nggak kayak gitu cuy. Ya, nggak ada kayak gitu. Apalagi Astra, grup gede. Dan GCG bagus. Apalagi ini punyanya mendiang Pak William Suryajaya. Gitu loh. Which is salah satu pebisnis yang gue sangat-sangat respect banget ya. Gue baca ceritanya, sejarahnya. Gue itu bener-bener wow. Itu boleh dibilang kayak suhu lah gitu loh. Belajar banyak lah kalau lihat cerita-ceritanya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya teman nanya, Bang, prospek gimana? Gue udah bilang EV prospeknya itu. Oke. Bang, apakah bisa dibeli sekarang? Kalau kapal induk, gue nggak gitu bakal lihat harga sih. Kapal induk, lu mau hold forever silakan. Kalau saham seperti ini udah under value, gue pasti sikat. Kalau gue masih punya dana ya, masalah dana gue terbatas gitu loh. Kalau kalian dana unlimited, enak gitu loh. Astra ini salah satu saham yang masuk ke dalam wishlist gitu. Oke? Jadi ingat, terserah kalian mau beli atau enggak, terserah kalian, bukan urusan kalian. Bukan urusan gue juga ya. Dia bagi dividen juga ya. Jadi tiap tahun sih bagi dividen meskipun labanya kurang bagus. Masih jebol lah. Ya, oke. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ini bukan ajakan menjual membeli suatu saham untung rugi kata sendiri. Oke, dan bye bye. Semoga berhasil dan semoga sukses ya, dan semoga bermanfaat guys ya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye bye.